Di zaman ini, banyak yang terlena dengan kemudahan mendapatkan jawaban agama dalam hitungan detik, cukup beberapa ketikan, lalu penjelasan pun datang ringkas dan terasa meyakinkan. Kemudahan ini memang menggiurkan, namun di balik kesan tersebut, tersembunyi bahaya besar. Ia bisa membuat seorang penuntut ilmu merasa cukup tanpa melalui proses yang semestinya. Ilmu tidak hadir hanya dengan mendapatkan jawaban, tetapi melalui proses belajar yang panjang, duduk bersama guru, membaca, mengulang, dan bersabar. Disinilah letak perbedaan antara kemudahan akses dan keberkahan ilmu. Maka, ketika hadir di tengah dunia belajar, seorang penuntut ilmu perlu kembali menata sikap. Jangan menjadikannya sandaran utama yang menggeser talaki dan melemahkan semangat mutalaah. Ilmu dalam Islam bukan sekadar kumpulan tulisan atau ucapan yang bisa diakses kapan saja. Ia memiliki ruh yang harus dimuliakan, memiliki adab diindahkan, dan memiliki jalan tempuh yang harus diusahakan. Anas bin Malik rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, "Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu." Ini bukan sekadar nasihat tata krama. Ini adalah pernyataan bahwa ilmu yang benar tidak bisa dipisahkan dari cara mendapatkannya. Disinilah letak pentingnya talaki, mengambil ilmu langsung dari guru yang bersanad. Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah berkata, "Sanad adalah bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, niscaya siapa saja akan berkata sesuka hatinya." Ketika ilmu diambil langsung dari guru yang bersanad, ada proses pemeriksaan, koreksi, dan bimbingan yang menyertai setiap pemahaman yang terbentuk. Inilah yang membuat ilmu itu berkah, bukan hanya benar secara isi tetapi terjaga secara proses dan tersambung secara sanad kepada para ulama yang mulia. Sebagai alat bantu bukan sandaran. Tidak ada yang salah dengan memanfaatkan sarana yang memudahkan proses belajar. Para ulama di setiap zaman memanfaatkan apa yang tersedia. Dari penulisan di pelepah kurma kertas, hingga percetakan kitab. Teknologi adalah sarana, dan sarana dinilai dari cara penggunaannya. Boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat mensupport saja, seperti memperbaiki penulisan atau merapikan catatan. Pada batas-batas yang proporsional inilah, bisa bermanfaat. Masalah muncul ketika dijadikan sandaran utama dalam memahami agama. Karena itu para ulama berkata, "Janganlah engkau mengambil ilmu dari seorang yang hanya belajar dari lembaran-lembaran dan jangan pula dari seorang yang hanya berpegang pada tulisan-tulisan buku-buku. Apabila kitab tertulis saja tidak cukup tanpa guru, maka teknologi yang hanya merangkum sebagian teks yang beredar di internet tentu lebih tidak memadai lagi. Teknologi tidak bisa meluruskan niat, tidak bisa membimbing saat salah paham, dan tidak menanggung pertanggungjawaban apapun atas jawaban yang teknologi berikan." Satu hal yang perlu dicermati, secara khusus adalah penggunaan teknologi dalam penerjemahan teks-teks agama. Bahasa Arab dalam khazanah keilmuan, Islam bukan bahasa percakapan biasa. Ia penuh dengan lapisan makna dan istilah teknis yang hanya bisa dipahami secara tepat oleh mereka yang mempelajarinya dari sumbernya. Satu kata dalam kitab fikih bisa memiliki makna yang berbeda dengan kata yang sama dalam kitab tafsir atau ilmu hadis, ketika terjemahan diserahkan sepenuhnya kepada teknologi. Tanpa peninjauan yang seksama, ada risiko nyata bahwa makna yang sampai kepada pendengar adalah makna yang tidak utuh atau bahkan keliru. Dan jika itu terjadi dalam konteks pengajaran agama, ia tidak sekadar menjadi kesalahan teknis, tetapi berpotensi menjadi sebab pemahaman yang salah bagi orang-orang yang mempercayainya. Risiko ketika terlalu bergantung pada teknologi. Bergantung kepada teknologi memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, pertama, berkurangnya keberkahan talaki. Keberkahan talaki bukan sekadar soal kebenaran informasi, melainkan juga tentang doa guru kepada murid, keteladanan yang terlihat langsung dan tarbiyah yang mengalir dalam proses belajar bersama. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan, selama ilmu datang kepada mereka dari orang-orang besar mereka. Apabila ilmu datang dari kalangan kecil mereka dan hawa nafsu mereka terpecah-pecah, maka binasalah mereka. Sumber dan jalur ilmu menentukan keselamatan beragama seseorang. Teknologi tidak memiliki sanad, tidak memiliki guru, dan tidak terbentuk melalui proses talaki yang panjang. Ilmu yang diambil darinya pun kehilangan dimensi keberkahan yang seharusnya menyertai setiap ilmu syar'i. Keberkahan ini berlaku pula bagi pengajar. Seorang pengajar yang menyampaikan ilmu dari apa yang ia pelajari langsung dari gurunya, yang ia renungkan sendiri, sebelum ia ucapkan,
menyampaikan sesuatu yang berbeda kualitasnya dibanding yang hanya meneruskan hasil ringkasan mesin. Kedua, melemahnya semangat mutalaah. Membaca kitab memerlukan waktu, kesabaran, dan kesiapan untuk bingung, lalu merenungkan, lalu memahami secara bertahap. Proses yang terasa lambat itu justru yang membentuk pemahaman yang kuat dan melekat. Dalam ilmu ini, harus ada latihan yang panjang dan banyak saling mengulang. Jika tidak ada kesempatan untuk saling mengulang, maka hendaklah penuntut ilmu memperbanyak membaca perkataan para imam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa dukung Islami Channel dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video Islami terbaru. Bagikan juga video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.